Halo para manusia, kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Panic Room yang sudah berkali-kali tayang di TV dan diperankan oleh Kristen Stewart saat masih bocah. Oke, tanpa berlama-lama, Courtyard and back, south-facing door. Perfect. Shouldn't we just wait for the car service? No. Here? Mom, we're in the street. diawali dengan seorang wanita yang bernama Meg Altman dan sudah memiliki anak bernama Sarah. Mereka akan membeli sebuah rumah. Rumah itu sangat besar dan mewah yang dilengkapi dengan sebuah ruangan yang dinamakan Panic Room. You're the first person to notice. Castle keep in medieval time. I've read about these. Orang sembarangan tidak akan bisa memasukinya karena dilengkapi dinding beton, monitor, kamera pengaman, dan lain-lain. The surveillance monitors that covers nearly every corner of the house. Open the door. Steel. Thick steel. Meg dan Sarah sangat menikmati tempat tinggal di rumah itu. Dan tiba-tiba, di depan rumahnya ada beberapa orang yang ingin mencoba masuk. Dan mereka akhirnya berhasil masuk ke rumah melalui atap. Ternyata mereka beranggotakan 3 orang yang bernama Junior, Raul, dan Burnham. Dan ternyata di rumah tersebut ada 3 juta dolar. Pertama-tama mereka bertiga akan memutuskan sambungan teleponnya terlebih dahulu. Saat Meg mematikan lampu di ruang panic room karena mengganggu tidurnya, ia terkejut saat melihat CCTV bahwa ada bola basket yang bergerak sendiri. Meg pun tahu bahwa ada orang selain dia dan anaknya di rumahnya. Lalu dia membangunkan Sarah dan menuju elevator dan turun ke bawah, tetapi para penjahat di rumahnya juga turun ke bawah. That room! The panic room! Lalu Meg dan anaknya menuju panic room dan berhasil. Setelah tidak mendengar apa-apa di dalam panic room, Meg dan Sarah pun mengecek CCTV dan menggunakan pengeras suara untuk berbicara dengan mereka. Police are on their way. What? He's saying that we don't have a phone. Dan ternyata yang mereka bertiga inginkan ada di ruangan tersebut. Dan ternyata salah satu dari mereka yang bernama Burnham ikut dalam membangun ruangan tersebut dan memutuskan mereka tidak bisa masuk ke sana. Using, okay? Now how do we get in? We can't. We have to get Howard to come out. Lalu para penjahat itu mengebor semua pintu yang ada di rumah itu dan berencana mengurung Meg dan Sarah di rumah itu. Dan para penjahat itu menghancurkan atap, tetapi Burnham memberitahu bahwa itu masih ada baja. Okay, if some idiot with a sledgehammer could break in, do you really think that I would still have a job? Dan Burnham berencana untuk meledakkan sebuah tembok, bukan, tetapi untuk melobangi saluran udara yang menuju ke panic room dan mengaliri gas ke sana. Para penjahat yang sedang bertengkar karena si Raul ini membuka gas lebih banyak dan itu bisa membuat mereka yang ada di panic room mati. Dan rencana Burnham hanya memberi pesan kepada mereka yang ada di panic room. Turn this shit off! No. Turn it down! Meg berusaha menutup saluran udaranya dengan lakban, namun sia-sia, dan berencana untuk menyulut api dengan pemantik di saluran udara. Dan yang terjadi, Turn the gas off. di sini Sarah mencoba minta tolong kepada tetangganya dengan menyalamatikan senter pada lubang yang mengarah
pada rumah tetangganya. Pada akhirnya, tetangga mereka bangun, dan inilah yang terjadi. Selanjutnya, saat para penjahat sedang berdebat, Mac keluar untuk mengambil handphonenya yang berada di bawah kasur dan tidak sengaja menjatuhkan lampu, sehingga para penjahat mengetahuinya dan pergi ke atas. Beruntung mereka tepat waktu. Dan ternyata Mac tidak bisa menggunakan handphonenya di dalam sana, dan itu sudah diketahui oleh Burnham. I don't think we'll be talking on our cell phone from in there. Why not? You can't call out from in there. Tapi Mac mempunyai ide untuk mengambil kabel telepon untuk disambungkannya. Phone lines. Did you cut the main line in the basement? Dan Burnham berusaha mencari sesuatu. Saat sudah tersambung ke 911, namun mereka disuruh menunggu dan memutuskan untuk menghubungi Stephen, istri dari Mac. Dan tiba-tiba saja, telepon terputus. Sarah mengatakan kalau ia pusing dan lapar, dan Mac memberinya minum, dan indikator Sarah sudah turun 40, yang berarti ia kekurangan gula. Di sisi lain, Junior mengatakan bahwa perkataan Burnham benar, bahwa mereka tidak bisa masuk ke panic room, dan sebenarnya ia tidak mau terlibat dengan sesuatu yang mengerikan dan berbahaya, dan memutuskan untuk menyerah. Lalu mereka bertengkar. Say that shit about the money again, baby cakes. Away 800 or 900 grand, right? What are you doing? That was after an Saat Junior ingin keluar, Raul menembaknya. Dan di saat itu, Stephen datang ke rumah itu. Dan saat Mac dan Sarah melihat ke layar CCTV, mereka melihat Stephen yang dipukuli untuk menjadi ancaman mereka agar membuka pintunya. Lalu karena si Raul memukuli Stephen terus, Burnham mendorongnya karena mereka tidak akan membukakan pintu kalau si Raul membunuhnya. Di sisi lain, Sarah ternyata sudah kejang-kejang, dan saat Mac melihat CCTV, ia mengira bahwa Burnham membawa Raul karena masalah tadi. Lalu Mac segera mengambil obat untuk Sarah dengan keluar dari panic room. Dan Mac melihat Stephen tergeletak di kasur di depan panic room. Lalu ia segera ke bawah untuk mencari obat. Dan ternyata yang di depan panic room tadi adalah Raul. You might want to wear it inside out. Get your tips. Burnham dan Raul berhasil ada di panic room dan melihat Sarah tergeletak di ruangan itu. Dan Mac telah menyadari bahwa ia dijebak. Lalu Burnham dan Raul menyiapkan peralatan untuk membuka brankas yang ada di panic room. Cara barbarnya, Mac langsung menerobos untuk menuju ke ruangan itu, namun tertangkap oleh Raul, dan Mac berhasil melepaskannya. Namun, Mac gagal untuk menyelamatkan Sarah, dan sebelum pintunya tertutup, ia melempar kotak obat untuk Sarah, dan di sini Raul tangannya terjepit oleh pintu. Dan satu lagi, Raul meninggalkan pistolnya di luar, dan berhasil diambil oleh Mac. Mac meminta agar mereka menyuntikkan obatnya ke Sarah. Namun, Burnham menyuruh Mac turun dan menjatuhkan senjatanya. Setelah Mac turun, Raul berhasil menyelamatkan tangannya, dan Mac diancam apabila ada polisi di rumahnya, Raul akan membunuh Sarah. If I see a uniform inside this house, I'll cut her fucking throat. Karena kasihan, Burnham menyuntik obatnya ke Sarah. Saat menyuntik Sarah, Burnham berharap bahwa ia bisa membawa anaknya ke tempat seperti ini. I wish I could have put my kid in a place like this. Just sometimes things, they don't work out the way you want them to. Thanks. Burnham. Lalu Burnham pun membuka brankasnya. Namun tiba-tiba datang polisi di depan rumahnya, dan ternyata Stephen telah menelpon polisi, dan Mac menanganinya dengan berpura-pura tidak terjadi apa-apa.
dan dia berhasil. Setelah itu, Mac menghancurkan CCTV satu persatu tanpa disadari oleh Burnham dan Raul, dan tiba-tiba mereka mengetahuinya. Why the hell didn't we do that? Burnham pun berhasil membuka berangkasnya dan isinya kosong. Lalu, ternyata isinya hanya dokumen obligasi bank dan hanya ditaksir 22 juta dolar saja, jauh apa yang dikatakan sebelumnya. Lalu Burnham dan Raul pun keluar dengan membawa Sarah sebagai sandera. Terlihat ada pecahan kaca, lalu Burnham menggendong Sarah. Di sini sudah terlihat bahwa Burnham adalah orang yang baik dari awal film tadi. Saat sudah dibawa, mereka dikejutkan dengan lampu yang berasal dari Stephen. Dan Stephen meminta mereka untuk mengembalikan Sarah. Burnham berkata bahwa mereka sudah selesai dan anaknya baik-baik saja. Dan mereka akan keluar dari pintu belakang. We're gonna go out the back door. You're never gonna see us again. Burnham menyuruh untuk melepaskan Sarah, tetapi Raul menyuruh Stephen untuk meletakkan senjatanya. Dan tiba-tiba Mac datang dari belakang mereka, dan itu diketahui oleh Sarah. Lalu Mac menggaplok Raul dan Burnham pun segera melarikan diri. Did they hurt you? No. Si Raul pun bangkit lagi dan menjatuhkan Mac, dan ditembaki oleh Stephen namun tidak kena-kena karena wifi-nya nge-lag, dan ia dijatuhkan oleh Raul dan tertembak. Dan berteriak, dan teriakannya didengar oleh Burnham. Lalu Raul menghampiri Mac dan mencekik Mac untuk menghabisinya, dan Sarah ikut membantu namun terkena One Punch Man Raul. Saat Stephen ingin mengambil pistol, lalu ada yang mengambil pistolnya. Kalian pasti tahu siapa orang itu. Dan saat Raul ingin menggeprek Mac, Burnham menembak Raul. You're gonna be okay now. Setelah itu, Burnham pun kabur lewat belakang, dan pas sekali para polisi itu datang. Namun sayangnya Burnham ketahuan. Don't move, motherfucker! Don't move, I will kill you! Your hand! Setelah berlalu, Mac dan Sarah melihat koran berisi spesifikasi rumah yang mungkin akan dibeli lagi. Orkai mah bebas. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menyedihkan. Dari film ini kita tahu bahwa Burnham sebenarnya adalah orang baik, namun memilih cara yang salah dengan merampok rumah orang kaya. Namun menurut saya, ia adalah best karakter di film ini. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya.